Selamat datang di Universitas Borobudur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan panjang umur dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Abu Alim, SOSI, SPDI, MPD, dengan nomor NIDN 0304 10 7907 dan NUPTK 0336 7576 60200013. Saya sebagai dosen tetap di Universitas Borobudur, Jakarta, dengan home base S1 Fakultas Hukum dan mengampu hukum Islam di Fakultas Hukum dan mengampu untuk tingkatan universitas, MKU Pendidikan Agama Islam dan MKU Filsafat Ilmu. Video ini dibuat sebagai pemenuhi persyaratan sertifikasi dosen 2026 untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKTPT bidang pengajaran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menampilkan pembelajaran MKU Pendidikan Agama Islam. Bobot mata kuliah MKU Pendidikan Agama Islam sebanyak 2 SKS dalam 1 semester. Adapun pustaka atau sumber pembelajaran yang kami pakai ada utama dan ada pendukung. Untuk sumber pembelajaran utama, alhamdulillah kami sudah memiliki buku sendiri yang ditulis oleh saya sendiri, Abu Halim, dengan rekan saya sesama dosen MKU Pendidikan Agama Islam di Universitas Borobudur ini, Bapak Dr. Andes Agus Sudrajat MH. Dengan sumber utama yang lain yang kami ambil dari buku-buku yang lain, termasuk juga sumber pendukung pembelajaran lainnya, termasuk Al-Quran dan hadis-hadis pilihan. Materi MKU Pendidikan Agama Islam memiliki 14 judul materi, termasuk di dalamnya adalah UTS dan ujian tengah semester dan UAS ujian akhir semester. Jadi kita memiliki totalnya 16 kali, 2 kali UTS dan UAS, dan 14 kali adalah pertemuan perkuliahan penyampaian materi. Adapun materi-materi kuliah, yang pertama adalah judul materinya agama Islam, kemudian yang kedua keimanan dan ketakwaan, kemudian yang ketiga ma'rifatullah atau memahami eksistensi Tuhan. Kemudian yang keempat, pembahasan materi manusia dalam perspektif Islam.
Kemudian yang kelima, sumber hukum Islam. Dan yang keenam, hukum Islam. Yang ketujuh, akhlak Islam. Kemudian yang kedelapan, materi iptek dan seni dalam pandangan Islam. Yang kesembilan, kerukunan antar umat beragama. Kemudian yang selanjutnya, materi narkoba atau anti dosa pendidikan, kekerasan seksual, perundungan dan intoleran dalam perspektif Islam. Kemudian pertemuan ke-11, Islam dan ekonomi. Pertemuan ke-12, Islam dan kebudayaan. Pertemuan ke-13, Islam dan tasawuf. Dan pertemuan ke-14 terakhir adalah politik, hak asasi manusia, demokrasi, dan korupsi dalam pandangan Islam. Pada praktek pembelajaran ini, kami akan mengambil materi kelima yang berjudul Sumber Hukum Islam. Dengan CPMK, capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memahami sumber-sumber hukum Islam. Kemudian sub CPMK-nya mampu mengidentifikasi sumber hukum Islam yang ada 3, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Itulah sebagai pembuka yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan proses pembelajaran MKU Pendidikan Agama Islam yang akan berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bagaimana kabarnya? Puji dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita dipertemukan kembali dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu dapat dipahami dan bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan kita yang kelima ini judulnya adalah Sumber Hukum Islam. Ya. Kalau kemarin apa materi ini judulnya? Manusia dalam perspektif Islam. Baik, hari ini kita membahas tentang sumber hukum Islam. Ya. Bahwa sebagai umat Islam tentunya kita berkewajiban untuk selalu senantiasa memperhatikan nilai-nilai ajaran yang kita yakini ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Oleh karena itu, untuk itu semua agar kita lebih mengetahui yang menjadi sumber rujukan buat kita di dalam menjalankan aktivitas kita, baik pribadi, ya bersosial, bermasyarakat, berkeluarga. Maka seyogianya sebagai orang Islam kita ya harus berkewajiban berpedoman pada kitab-kitab atau sumber-sumber yang sudah ditentukan di dalam ajaran agama kita Islam. Tapi sebelum itu, ya dengan judul ini ada satu pertanyaan, apa itu sumber? Saya kan tahu sumber. Tahu angkat tangan? Apa itu sumber? Hah? Boleh angkat tangan dulu? Ya. Sumber adalah asal muasal. Asal muasal. Bagus, ada pendapat lain selain asal muasal? Siapa? Silakan. Ada.
Ya itu benar ya, asal muasal. Nah ini kurang lebih artinya seperti ini, pengertian sumber. Sumbernya saja dulu ya, benar asal muasal atau asal sesuatu atau sumber asal sesuatu. Sumber. Barangkali kita pernah mendengar sumber mata air, sumber pencarian, gitu ya. Jadi kalau sumber mata air itu berarti kan di mana kita bisa mendapatkan air, ya. Sumber pencarian di mana kita bisa mendapatkan penghasilan, ya. Nah, begitupun dengan pengertian dari sumber hukum Islam ini, berarti pengertiannya adalah di mana kita dapat mengambil hukum-hukum atau ajaran-ajaran Islam yang sudah ditetapkan di dalam ajaran agama kita. Bisa juga di situ dikatakan dalil, ya, dalil hukum Islam, pokok hukum Islam, dasar hukum Islam. Jadi sumber hukum Islam itu banyak sekali, termasuk juga sumber ajaran Islam bisa juga bahasanya. Ya, di mana kita mengambil sesuatu ketetapan hukum, ketentuan tentang ekonomi, politik, sosial, interaksi, gitu ya. Di situ kita selalu diwajibkan untuk senantiasa mengambil petunjuk-petunjuk itu dari sumber hukum Islam yang sudah ditetapkan dalam ajaran agama kita. Ada yang tahu ada berapa sumber hukum Islam? Ada yang barangkali pernah dengar? Ada berapa sumber hukum Islam? Yang tahu boleh angkat tangan. Ya, subhanallah. Ada 3. Benar ya? Benar ada 3 ya. Ada yang tahu apa aja? Hah? Dalil, hadis, dan Al-Quran. Ada pendapat lain? Dalil, ada pendapat lain itu? Ya. Nah, sumber hukum Islam itu benar ada 3. Tetapi yang disampaikan tadi oleh sebelumnya ada sedikit revisi, itu benar. Al-Quran dan hadisnya benar ya. Dalilnya ini yang perlu direvisi, ganti dengan satu lagi ya. Next, landasan hukum sumber hukum Islam ya, dasar hukum sumber hukum Islam. Jadi itu semua berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kenapa sih sumber hukum Islam itu ada 3 tadi ya? Nah itu ketentuannya itu bukan pendapat siapa-siapa, tapi dari pendapat dari sumber hukum itu sendiri juga. Ya, Al-Quran dan hadis. Nah itu yang ini. Sebagaimana yang terlihat di slide ya. Jadi dasar hukum sumber hukum Islam itu ada 3. Sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ada yang bunyinya ya? Ya. 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 Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini ada 3 ya. Atiiullah, kalau Allah itu berarti kan Al-Quran ya. Rasul, Nabi berarti hadis. Oleh amri berarti para ulama. Atau disebut dengan ijtihad. Ya, jadi ada 3-nya pada ya. Jadi Al-Quran, hadis, kemudian ijtihad para ulama. Ya ada 3 ya. Itu Al-Qurannya ya, surat An-Nisa ayat 59. Kemudian hadisnya dikuatkan oleh hadis Mu'adz bin Jabal. Masih ingat ada yang pernah dengar nggak tentang Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi ke Yaman untuk menjadi seorang hakim di Yaman? Kata Mu'adz, ditanya lagi bagaimana kalau nggak ada dalam kitab-kitab Allah
muat menjawab lagi, aku akan mengambil hukum dari hadis Rasulullah. Ditanya lagi sama Nabi, bagaimana kalau dari Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada? Kemudian Muat menjawab lagi, istihad dengan kemampuan akal pikiranku. Nah ini berarti ada tiga ya. Nah, ini sumber dasar hukum, sumber hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan ijtihad. Ada tiga. Oke, baru kita kupas satu persatu nih tentang Al-Quran. Al-Quran. Nah, Al-Quran secara bahasa artinya bacaan atau himpunan. Ya. Secara istilah, kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah atau perkataan-perkataan Allah. Ya. Nah, kedudukannya sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama bagi dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan makhluk lain yang ada sekitarnya gitu ya, baik tumbuhan, binatang, kemudian alam semesta gitu ya. Itu semuanya diatur di dalam Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan ini hidup di akhirat. Ya. Jadi fungsi Al-Quran itu tujuannya tidak lain dan tidak lakukan kecuali agar manusia itu bisa memperoleh kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat gitu. Nah, bisa saja mungkin orang yang tidak berpedoman pada Al-Quran dia bisa bahagia akhirat, bahagia dunia, bahagia dunia, bahkan bisa menjadi gradiris di dunia, gradiris, orang terkaya di dunia. Orang terkaya siapa? Elon Musk ya, yang kekayaannya berapa ribuan triliun. Nah itu kan dia kan bagus dia tidak berpedoman pada Al-Quran, dia bisa. Tetapi untuk bisa meraih kebahagiaan akhirat juga gitu, tidak lain tidak bukan ya harus menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya di dalam segala aspek kehidupan. Nah itu yang pertama ya. Kemudian sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis, al-hadis. Nah, hadis itu ada qauliyah, ada fi'liyah, ada taqririyah. Ya, hadis itu adalah secara bahasa sesuatu yang baru, bisa ucapan, bisa cerita. Kemudian secara istilah segala berita yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Ya. Makanya ada hadis qauliyah, ada fi'liyah, taqririyah. Kalau qauliyah itu perkataan Nabi, kalau fi'liyah itu perbuatan Nabi yang dilihat sama sahabat tuh Nabi kayak begini, gitu kan? Perkataannya, perbuatannya. Baru kalau taqririyah yang disandarkan atau disetujui oleh Nabi yang dilakukan oleh para sahabat tapi dibiarkan oleh Nabi gitu, disetujui. Nah itu taqririyah. Dilakukan oleh sahabat kayak Mu'az tadi ya. Itu namanya hadis taqririyah pas itu. Ya, tidak dikatakan Nabi, tapi benar Nabi setuju, malah mengapresiasi. Segala puji bagi engkau yang Mu'az, gitu. Malah Nabi memberikan apresiasi kepada Mu'az. Nah, kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran dalam sumber hukum Islam. Jadi ada Al-Quran, ada hadis. Nggak bisa Al-Quran aja gitu. Hadisnya nggak dipakai. Ada aliran yang menafikan hadis hanya pakai Al-Quran. Aliran apa? LDI, Intan Sunnah. Dia nggak pakai hadis, hanya Al-Quran. Nah ini kan nggak bisa ya. Karena Al-Quran itu dengan hadis itu saling melengkapi gitu ya. Banyak keterangan
dalam Al-Quran itu belum diterangkan, kemudian diterangkan oleh hadis. Oleh karena itu fungsi hadis kedudukan sebagai buku kedua, fungsinya ini. Nah ini fungsinya. Pertama, bayan at-takrir, mempertegas, memperkuat hukum yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Ya aqimus sholat wa atuz zakah wa qum ma'arakin gitu kan. Nah di hadis dikuatkan lagi. Ya. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Ya. Bunyan Islam wala khamsin, Islam itu ya. Syahadatu la ilaha illallah wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu dikuatkan lagi oleh hadis itu. Jadi dipertegas, diperkuat gitu. Nah kemudian fungsi yang kedua, bayan tafsir, menjelaskan, menafsirkan, merincikan ayat-ayat Al-Quran. Misal kalau di dalam Al-Quran itu hanya menjelaskan ini ya, mewajibkan sholat 5 waktu, tetapi tidak dijelaskan secara detail bagaimana pelaksanaan sholatnya. Gitu. Termasuk wudhu ya. Wudhu cuma ada rukunnya aja. Vaksin wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhir itu, ila akhir ini. Baru kan di hadis disunahkan kumur-kumur. Kalau Al-Quran itu langsung buka, ya, itu wajib ya rukunnya. Kemudian sebagai sunnahnya ada kumur-kumur, gitu. Ada membasuh kuping. Nah itu ya. Termasuk sholat juga tidak dijelaskan. Oleh karena itu tadi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kau melihat aku sholat. Jadi itu tugas hadis menjelaskan, menafsirkan. Kemudian yang ketiga, bayan at-tasri, menetapkan wujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Ya, jadi ada beberapa, ini tidak di dalam Al-Quran, hadis saja. Seperti masalah siwak. Tidak terungkap secara detail dalam disunahkan oleh Nabi, itu ya. Tetapi disunahkan oleh Nabi siwak itu. Bahkan di dalam hadis itu tentang siwak itu sebenarnya sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Siwak sekarang mulai langka siwak itu ya. Padahal itu sunnah yang sangat dianjurkan. Ustaz dulu sering bawa siwak kalau mau sholat, ini bawa pakai kayu itu ya. Itu udah bagus buat gigi juga putih gitu, kuat. Ya. Jadi manfaat hadis itu ya, bayan tasri, bayan tafsir, bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasri. Jadi ada 3. Nah itu sumber hukum Islam yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-ijtihad atau istihad. Nah maknanya, asal katanya dari jahada itu berusaha sungguh-sungguh. Ya, itu secara bahasa. Secara istilah, hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis kami dimunculkan dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Kedudukannya sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis, fungsinya menetapkan hukum yang tidak ditemukan dalam dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Seperti misalnya kasus-kasus baru kayak jual beli online atau e-money, sekarang kan zaman Nabi nggak ada e-money. Ya, kayak aborsi, gitu. Nah itu butuh istihad, butuh ketetapan hukum yang segera. Barulah para ulama menetapkan hukumnya dengan beristihad bersungguh-sungguh dengan segala ilmu yang dimiliki. Kayaknya, ini metode istihad ya. Ada 7 kalau kurang lebih ada 7. Yang pertama ijma, kemudian qiyas, baru istishad, mursalah mursali. Kalau ijma kesepakatan, kalau qiyas itu kayak apa namanya? Memilihkan sesuatu, misalnya kayak di dalam Al-Quran itu nggak disebut narkoba gitu ya. Tapi ada khomer disebut ya apa? Katakan dulu maisiri haram, sesuatu yang memabukkan itu haram. Ya, kata Nabi ya, dalam Al-Quran juga dikatakan itu.
Itu ya, ada 4 ya. Kemudian ada urf, ada syar'un man qablana, ada syar' zariyah. Kalau urf ini ada istiadat, budaya ya. Jadi budaya boleh aja, budaya apa aja. Ya, tiap daerah di Indonesia ini sangat majemuk budayanya, beraneka ragam ya, multikultural, aneka ragam budaya. Itu bisa dijadikan landasan hukum selama budaya itu tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis. Misalnya kayak 7 hari ya kematian 3 hari 7 hari, kemudian ada 7 bulanan, ya kan, ada budaya 7 bulanan, ada budaya tumpang. Selama bertentangan dengan Al-Quran, hadis, itu bisa tetap dilakukan. Tapi selama bertentangan di sana kayak misalnya sembelih sapi, tapi dibuang ke laut, gitu. Nah, itu budaya yang bertentangan, yang mengandung kesirikan. Gitu. Kemudian satu narkoba syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad. Kayak sunat itu kan bukan syariat Nabi Muhammad tapi Nabi Ibrahim ya. Kemudian diapresiasi oleh Nabi Muhammad dan dijadikan syariat, gitu ya. Seperti kayak ibadah haji juga banyak sebenarnya ambil sejarah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi syariat dan sebelumnya. Syariat menutup jalan sedangkan istilah tindakan menutup sesuatu yang mengubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Contohnya ada ya. Misalnya kerja di ya, atau tempat pelacuran, ya tak kena takut. Ada? Ya, sekarang. Tentang istiadat. Iya. Kalau misal ada istiadat itu mempersulit suatu individu itu boleh bisa dilakukan apa? Kayak misal contohnya kayak saran misal pernikahan ini dituntut supaya pernikahannya mewah keluarga. Tapi si pasangan itu nggak mampu buat mewah itu dilakukan tuh sebenarnya apa? Kayak itu ya ada istiadat kayak misalnya ada istiadat Betawi itu harus bawa bawaan lemari, harus punya lemari, tempat tidur, yang pula isi dia. Tapi dalam Islam sebenarnya itu ini ya, syarat nikah itu kan yang ada laki perempuan, kemudian ada saksi, kemudian ada wali, gitu. Ada mas kawinnya. Meskipun bahkan mas kawin itu hanya sepasang sendal jepit gitu. Nah, kalau bentrok dengan istiadat, kalau kita banyak paham agama dijadikan sumber, kita akan lebih mudah. Gitu. Yang menjadi sulit itu karena kita seringkali kurang banyak paham tentang agama, tetapi lebih banyak kepada adat istiadat yang banyak sekali memberatkan kita, gitu. Ya, harus mewah, harus ini, padahal nggak berkemampuan. Sekarang ada budaya yang baru. Daripada duit buat pesta ratusan juta buat ngasih makan tamu, mendingan udah yang penting duitnya buat beli rumah langsung. Jadi ya, itu dia lagi viral. Mungkin sampai ada teman adik-adik lagi semua pokoknya nikah yang penting duitnya nggak usah, yang penting mata keluarga aja lah, itu tetangga nggak pakai mewah ratusan juta. Mendingan duit ratusan juta aja habis nikah bisa dibeli buat rumah, ada tempat tinggal. Gitu, itu bagus. Ya sebenarnya seperti itu ya, Islam selalu dan kadang mesti ada yang, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak tahu tentang agama, semuanya akan semakin fleksibel, semakin mudah untuk dapat dilaksanakan. Baik, itu saja barangkali yang perlu disampaikan pada pertemuan siang hari ini di mata kuliah pendidikan agama Islam. Semoga sedikit banyak yang bermanfaat. Udah absen ya udah ya? Silakan ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf.